masih boleh bersatu hati untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan menganugerahkan kita untuk kita menjadi anak-anaknya. Dan untuk menghormati Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Kita menantikan kasih karunia Tuhan bagi kita, dan biarlah Roh Kudus-Nya mengurapi kita, melayakkan kita untuk kita datang kepadanya. Kita akan datang dengan pujian lebih dari segalanya.
kehidupan kami. Kami rindu Tuhan untuk lawatan-Mu di setiap hati kami saat ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia. Mari kita serahkan hati, jiwa, roh kita hanya tertuju kepada Tuhan. Biarlah segala hal yang ada di dalam setiap pikiran kami senantiasa kita buangkan itu semua, dan biarlah kita berfokus kepada Allah saat ini. Haleluya Yesus. Kami rindu Tuhan untuk selalu mengikuti rencana-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan hati kami. Kami mau serahkan hidup kami. Biarlah segala hal yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau yang senantiasa merancang buat kebaikan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena segala rancangan-Mu yang indah buat hidup kami Tuhan, sehingga kami ada saat ini sebagaimana kami ada Tuhan. Itu semua oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat damai sejahtera sukacita yang senantiasa Kau limpahkan bagi hidup kami. Kami bersyukur buat segala hal yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kami. Terlebih kami bersyukur Tuhan oleh karena Roh Kudus-Mu senantiasa mengurapi hati kami, memimpin setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi Bapa. Kami bagaikan biji mata-Mu yang Kau lindungi Tuhan. Kami bersyukur buat perlindungan-Mu. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu setiap hari Tuhan. Karena kami senantiasa perlu Engkau di dalam hidup kami Bapa. Saat ini Tuhan, kiranya kami menyerahkan hidup kami, hati kami, jiwa roh kami Tuhan, untuk persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, kami layak datang di hadirat-Mu, menyerahkan segala hal yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan boleh menjadi persembahan yang harum, yang kudus di hadapan-Mu ya Tuhan, yang layak Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini ada di dalam perjalanan. Kiranya Tuhan hantar sampai tempat ini dengan damai sukacita senantiasa melimpah atas mereka ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa, saat ini kami bersatu hati. Kiranya saudara-saudara kami yang mulai lemah imannya, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melawat mereka Tuhan. Kiranya Engkau menjamah hati mereka. Biarlah mereka mempunyai kerinduan untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini Bapa. Terlebih kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang mengalami lemah tubuh, sakit penyakit. Kiranya Tuhan bilur-bilur-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjamah mereka, menyembuhkan mereka Tuhan, memulihkan sehingga mereka mendapat kesembuhan yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa, kiranya kuasa-Mu Kau nyatakan di tempat ini. Bahkan Tuhan, kami percaya saat ini Kau ada di tengah-tengah kami, mengurapi setiap hati kami, melayakkan kami untuk boleh memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kiranya Engkau mengurapi kami yang mengambil bagian pada pagi hari ini ya Tuhan. Baik WL, singer, musik, LCD, kiranya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kau bekerja Tuhan. Apa yang kami sampaikan biarlah datang daripada-Mu saja Tuhan, dan boleh memberkati jemaat-Mu
di tempat ini. Terlebih Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu boleh menegur kami, menasihat kami, merubah kami Tuhan, menjadi lebih di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau memperbarui setiap hari kami Tuhan, menjadi lebih dekat melekat kepadamu, mengerti akan segala kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, ucapan syukur kami, dan kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih kuat berdiri saudara? Ya. Kita akan pujikan pujian. Tidak ada damai, tidak ada sukacita di luaran Tuhan kita. Biarlah kita akan mencari damai, hanya kita dapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau aku cari damai, hanya aku dapat di dalam Yesus. Yesus Kristus Tuhan kita. Dan saat kita mencari sobat yang setia, itu kita temukan juga hanya di dalam Yesus Kristus. Ada sobatku yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Tak pernah
kita. Tapi terlebih dahulu dengan kasih Kristus, Ibu Betty akan berdoa buat persembahan. Satu sobatku yang setia. Ibadah doa, dan untuk mempersiapkan segala doa-doa yang kita akan naikkan bagi Tuhan, terlebih dahulu kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan menyerahkan segalanya di dalam hadirat-Nya, dan kita percaya bahwa telinga Tuhan disendengkan buat doa-doa kita. Dan nanti doa yang pertama, dengan kasih Kristus, Ibu Setiadi akan berdoa buat acara Natal yang kita akan rayakan pada tanggal 29 nanti. Pokok-pokok doanya melalui biarlah Tuhan bekerja di dalam segala hal apa yang kita akan lakukan. Tuhan memberkati segala dana yang kita perlu. Tuhan juga memberkati cuaca yang mendukung dalam acara ini. Tuhan juga memberkati, memberikan keamanan bagi kita untuk merayakannya, dan segala sarana prasarana kiranya Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Dan pokok doa berikutnya, biarlah segala yang hamba Tuhan sampaikan melalui firman-Nya boleh menegur setiap kita jemaatnya, boleh senantiasa diperbaharui, dan terutama saudara-saudara kita yang kita undang, biarlah Tuhan turut bekerja membuka hati, firman yang disampaikan boleh membuka hati, menegur, menjamah, agar mereka boleh percaya bahwa Yesus Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang kuasa, Allah yang memberikan keselamatan bagi kita, dan tidak ada yang mustahil juga. Mereka boleh bersama-sama menempati kursi-kursi yang kosong untuk minggu-minggu berikutnya, tahun berikutnya. Tempat ini akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang baru, yang boleh mengaku, boleh menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang kuasa, Allah yang memberikan hidup yang kekal, Allah yang memberikan keselamatan. Untuk hal ini nanti Ibu Setiadi berdoa, dan kemudian pokok doa berikutnya Bapak Eko akan berdoa buat
satu kesatuan hati di dalam bekerja sama kita semua jemaat di tempat ini untuk saling mengasihi, saling mendukung, karena terlebih dahulu Tuhan mengasihi kita. Tidak ada perpecahan di dalam jemaat ini, biarlah kita satu di dalam tubuh Kristus. Tapi terlebih dahulu nanti kita akan angkat pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Kemudian nanti Ibu Setiadi dilanjut dengan Bapak Eko berdoa. Apa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Katakan hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, swataku miliki, harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku
mengucap syukur Tuhan untuk segala hal yang terjadi dalam hidup kami sampai saat ini. Semua karena anugerah kasih Tuhan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan sebab Engkau memilih kami dari antara bangsa-bangsa, dari antara suku-suku dan keluarga-keluarga. Kami mengucap syukur karena Engkau berikan pengharapan pada kami. Satu hal, kehidupan yang kekal di dalam kerajaan-Mu di surga. Bapa, kami mengucap syukur untuk saat ini. Apabila kami sebentar akan mengadakan perayaan Natal, kami mengucap syukur bahwa kasih setia Tuhan yang mengerjakan di dalam kehidupan kami, khususnya di dalam gereja kami di tempat ini ya Bapa. Bapa di surga, kami tidak mampu, kami tidak memiliki kekuatan apapun, dan kami tidak bisa melakukan sesuatu tanpa Engkau campur tangan di dalamnya Bapa. Semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan segala rencana kami di dalam kehendak-Mu. Bukan kehendak rencana kami jadi, tetapi biarlah rencana dan kehendak Tuhan terjadi bagi gereja kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya kuasa-Mu boleh bekerja di dalam gereja kami Bapa, sehingga perayaan Natal ini boleh terjadi dan kami boleh bersama-sama bersukacita sebab Tuhan memberkati kami. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini, setiap jemaat yang ada. Tuhan memberkati sehingga dana Natal yang kami perlu Tuhan mencukupkan. Tuhan memberkati kami semua sehingga semuanya boleh terpenuhi ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat setiap alat yang kami pakai Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memberkati sehingga tidak ada kendala apapun yang menghalangi acara kami. Alat musik, LCD, listrik dan air semuanya boleh berjalan dengan baik. Semua karena Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami mengucap syukur kami memiliki Allah yang luar biasa. Engkau yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Engkau yang mengatur segala waktu Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau memberikan cuaca yang cerah kepada kami. Cuaca yang terang, tidak hujan saat kami boleh merayakan Natal. Engkau memberkati kami Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan penuh sukacita Bapa. Itu kerinduan kami Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat setiap undangan yang kami undang. Saat ini Roh Kudus Engkau bekerja bagi mereka. Engkau melawat setiap hati, agar setiap hati boleh rindu datang untuk bersama-sama kami bersukacita. Dan terlebih Tuhan kuasa mengerjakan hati mereka, supaya mereka boleh terbuka untuk Engkau, mereka boleh percaya kepada-Mu, dan mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur bahwa kursi-kursi yang kosong selanjutnya akan terisi oleh jiwa-jiwa yang mempermuliakan Engkau, jiwa-jiwa yang diselamatkan, jiwa-jiwa yang percaya dan mau menyerahkan diri kepada-Mu ya Bapa. Sungguh sukacita yang luar biasa bila Tuhan pada tahun yang selanjutnya mereka boleh semakin setia, mereka boleh semakin bertambah-tambah kepada-Mu. Itulah kerinduan kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segala doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin.
kasih dan bersyukur. Tuhan Yesus, Tuhan kami saat ini Tuhan, kami bersatu hati, kami rindu Tuhan, hadirat Natal ini, kami panitia Natal Tuhan kami, kita bersatu hati, biarlah kami saling mengasihi, kami saling bekerja sama Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Mari Tuhan, saat ini kami bawa dari seksi sekolah minggu Tuhan kami Tuhan, mari Kau pakai para pelayan dari sekolah minggu Tuhan, buka untuk kaum muda, kami bawa kaum muda dalam tangan-Mu, dan juga untuk Tuhan, kami rindu biarlah sekolah minggu kaum muda Tuhan kami bersatu hati, kerinduan kami Tuhan, kemuliaan nyata di tempat ini, kemuliaan nyata atas gereja kami Tuhan, dan dengan keberadaan kami saling mengasihi satu sama lain Tuhan, tidak ada yang dengki di antara kami, kerinduan kami, jemaat kami berkembang, dan gereja kami berkembang Tuhan, gereja kami. Mari Tuhan pernyatakan kemuliaan-Mu saat ini, dan kami percaya Tuhan, dalam mana kami bersatu, gereja kami maju Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga pimpinan kami, dan kami percaya kami rindu urapan-Mu, kami rindu Roh Kudus-Mu diam di dalam hati kami masing-masing, supaya kami saling mengasihi satu sama lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu Kau, kami rindu kemuliaan nyata atas kami, atas gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Kau pakai kami semua, khusus panitia Natal yang ada saat ini, dalam kami mengasihi satu sama lain Tuhan. Terima kasih Tuhan pimpinan kami yang menyerahkan segala doa dan ucapan syukur kami. Kau bekerja atas kami dan menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita percaya bahwa doa yang kita naikkan Tuhan pasti akan jawab, dan kita juga percaya bahwa apabila Tuhan bertindak pasti Tuhan nyatakan kuasanya di tempat ini, dan kita aminkan tahun depan akan ada banyak jiwa-jiwa memenuhi tempat ini. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Kita akan duduk diam, kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan, dan kita akan naikkan pujian. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku menang saat Kau
berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Bapa, agar suara mulahnya nanti akan kami dengar. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali lagi ada di dalam kasih karunia Tuhan. Pagi ini kita akan belajar mengapa bisa terjadi Natal. Mengapa terjadi kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Memang semuanya ada di dalam rencana Allah. Tetapi Bapak Ibu, ada pribadi-pribadi yang dipakai oleh Allah untuk menggenapi janji Allah tentang kelahiran Tuhan Yesus. Pribadi-pribadi itu adalah pribadi yang memiliki telinga untuk mendengar dan hati yang terbuka. Telinga mendengar tidak cukup, saudara. Hati terbuka. Coba lanjutkan. Kita lihat ada orang yang seperti memegang telinganya untuk mendengar, tetapi dia mendengar. Kalau hatinya tidak terbuka, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Ya. Bagaimana sih? Kadang-kadang orang mendengar sesuatu yang sebenarnya suatu kebenaran, tetapi hatinya punya pikiran, oh itu nggak cocok dengan pikiran, itu nggak cocok dengan pendapat. Kalau hatinya seperti itu, apa yang dia dengar tidak akan melakukan sesuatu, tidak akan mengubah kehidupan seseorang. Tetapi jikalau seseorang punya telinga dipakai untuk mendengar orang lain, mendengar pendapat, mendengar kebenaran, mendengar hal-hal yang positif, dan hatinya terbuka, maka ada yang mengatakan dunia ini akan damai. Tidak akan ada peperangan bangsa satu dengan yang lain. Sebab apa? Masing-masing saling mau mendengar satu dengan yang lain. Tidak ada keluarga yang terpecah. Tidak ada hal-hal yang negatif banyak. Karena setiap orang punya telinga untuk mendengar dan hati yang terbuka. Ya. Jadi mari kita mengingat. Kadang-kadang ada orang rajin sekali ke gereja, suka berbakti bersama-sama. Dia mendengar banyak tentang firman Tuhan, tapi hidupnya nggak diubahkan. Dari dulu seperti itu ya, seterusnya seperti itu. Kenapa? Karena hanya mendengar dengan telinga, hatinya tidak. Hatinya menolak. Bapak Ibu sekalian, Natal terjadi karena ada orang yang mempunyai telinga mendengar dan hati yang terbuka. Pertama kita melihat Bapak Abraham di Kejadian 12 ayat 14. Ayat 4 saya salah ketik. 12 ayat 4. Di sana dikatakan bahwa Tuhan telah berbicara kepada Bapak Abraham, menyuruh dia keluar dari tengah keluarganya, dari antara bangsanya, untuk pergi ke tempat yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya.
Dan kemudian Bapak Abraham mendengar dengan hati dan dia melakukan. Kemudian kalau Bapak Ibu baca di Perjanjian Lama, kita tidak membaca dulu karena terlalu banyak ayat nanti. Raja Daud dengan kerendahan hati mau mendengar teguran Nabi Nathan dan bertobat dari dosanya. Seorang raja, apalagi raja yang menang mengalahkan begitu banyak bangsa lain, adalah punya kekuasaan yang penuh. Apapun yang dia perbuat, apapun yang dia lakukan, tidak ada seorang pun akan berani berbicara, memberitahu bahwa dia melakukan sesuatu yang salah. Tetapi waktu Raja Daud santai-santai dulu, saya katakan, dalam keadaan yang tentaranya sedang berperang, dia santai-santai di rumah, akhirnya si kuasa kegelapan membawa dia untuk tertarik kepada Batseba yang sangat cantik itu. Kemudian dia akhirnya mengambil Batseba menjadi istri dengan cara bukan dengan tangannya sendiri, memakai cara orang lain untuk membunuh suaminya Batseba. Lalu setelah peristiwa itu beberapa lama, datanglah seorang nabi dengan keberanian dari Tuhan, dengan urapan dari Tuhan, dengan kekuatan dari Allah. Nabi Nathan datang menghadap Raja Daud. Kemudian dia membuat sebuah cerita, suatu gambaran tentang perbuatan yang jahat yang dilakukan oleh seseorang. Lalu dia bertanya, Raja, apakah yang harus diperbuat terhadap orang itu? Raja Daud katakan, orang itu harus dihukum mati. Lalu Nathan berkata, engkaulah raja orang itu. Coba bayangkan saudara, engkaulah raja orang itu. Itu bukan sesuatu yang gampang. Tetapi Raja Daud, walaupun dia berpuasa, hatinya terbuka terhadap Tuhan. Nathan mengatakan, Tuhan sudah mengangkat engkau, Tuhan sudah memberi pedang. Seterusnya mengatakan bahwa perbuatannya itu tidak berkenan di hadapan Allah. Daud dipermalukan. Di hadapan tentu ada para pendampingnya, ada tentara di situ, ada yang lain. Daud sangat dipermalukan oleh Nabi Nathan. Tetapi Daud yang rendah hati itu, dia mengatakan, aku telah berdosa. Tuhan ampuni aku. Aku telah berdosa. Dia bertobat, dia mohon ampun, dia tidak memperhatikan harga dirinya sebagai seorang raja yang besar. Dia menyadari dosa yang ada dalam hidupnya dan dia bertobat. Bukan hanya mengaku, tetapi dia bertobat di hadapan Tuhan. Dia mohon Tuhan ampuni dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, saudara sekalian, karena itu, kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Matius 1 ayat 1 sampai 17. Sekarang tolong baca ayat 17 saja. Matius 1 ayat 17. Silakan.
Mari jangan buang waktu. Matius 1 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Iya, ia lahir karena ada siapa tadi yang pertama? Bapak Abraham. Dari keturunan Bapak Abraham lahirlah juru selamat untuk seisi dunia. Dan di sini dikatakan ada 14 keturunan dari Bapak Abraham sampai Daud. Dari Daud sampai masa pembuangan sampai Kristus lahir. Jadi hanya 2 orang yang dipakai oleh Allah sehingga juru selamat itu datang ke dalam dunia ini. Bapak Abraham, Raja Daud. Kenapa? Mempunyai telinga untuk mendengar dan hati terbuka untuk mendengar dan melakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam 2 Korintus 3 ayat 16, mari silakan membacakan. 2 Korintus 3 ayat 16. Silakan saudara. Jangan membuang waktu, silakan membacakan 2 Korintus 3. Mari. 2 Korintus 3 ayat ke-16. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan Yesus, maka selubung itu diambil daripadanya. Pada waktu Taurat diberikan, katakan kitab Perjanjian Lama diberikan atau Taurat diberikan kepada Musa. Waktu Musa menyampaikan firman Tuhan, wajahnya harus ditutup. Karena dari wajahnya itu terpancar terang yang sangat, sehingga orang-orang Yahudi yang mendengarkan itu mereka tidak kuat. Jadi Musa harus menutupi wajahnya dengan duduk. Kebenaran di dalam Perjanjian Lama itu punya satu pengertian yang luar biasa untuk Tuhan Yesus. Dan pada saat seorang berbalik kepada Tuhan Yesus dengan hati yang terbuka, maka tabir pun terangkat dan mereka dapat melihat. Artinya apa? Pada sisi lain, di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa ruang Maha Kudus itu ditutup begitu rapat dengan kulit gajah Mina yang sangat tebal, dan tidak ada seorang pun boleh masuk ruang Maha Kudus itu kecuali imam besar. Imam besar masuk ke ruang Maha Kudus itu hanya 1 tahun sekali untuk mempersembahkan korban, mempersembahkan darah domba yang telah dicurahkan, dan ia pasti diberi tali, ya, diberi tali ikatan itu, lalu tali itu sampai di luar, tempat itu,
Dan kalau imam besar itu hatinya tidak kudus, tidak melekat pada Tuhan, pada saat dia masuk ruang Maha Kudus, dia mati. Kenapa dikasih tali sampai keluar? Supaya orang bisa menarik dia. Tidak ada seorang pun yang akan bisa masuk ruang Maha Kudus. Dan mereka kalau berani masuk, mereka mati. Bapak Ibu Saudara, tetapi oleh pengorbanan darah Kristus, kita yang mau bertobat kepadanya, tabir itu setiap orang yang bertobat di hadapan Tuhan, dia seperti dibukakan tempat yang luas untuk menghadap hadirat Allah yang Maha Tinggi. Dan dia akan terbuka untuk mengenal lebih dalam tentang Allah. Dia akan lebih dekat dengan Allah. Diawali dengan sebuah pertobatan. Itulah yang dikatakan di dalam 2 Korintus 3 ayat 16. Sekarang marilah kita melihat yang berikut. Kalau tadi di perjanjian lama dijanjikan bahwa Kristus akan datang, dan Tuhan memakai Bapak Abraham, Raja Daud. Sekarang kita melihat di dalam Matius 1 ayat 20 sampai 25. Silakan membacakan saudara. Matius 1 ayat 20 sampai 25. Mari silakan. Matius 1 ayat 20 sampai ayat ke-25. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Inilah kisah kelahiran Tuhan Yesus. Yusuf seorang yang baik. Waktu dia tahu bahwa Maria mengandung, perutnya sudah jadi besar, maka dia akan menceraikan dia dengan diam-diam. Pada masa itu, kalau seorang punya tunangan, itu seperti sudah begitu sakti dengan keluarga itu. Dan kalau ternyata tunangannya sampai selingkuh, orang itu akan marah, orang itu akan mengumumkan di hadapan orang banyak, dan wanita itu akan diadili sampai dihukum mati. Tetapi Yusuf berkata dalam hatinya, saya akan ceraikan diam-diam supaya dia tidak diadili
saya mencintai dia gitu ya. Tapi tidak cukup pribadi Yusuf sendiri. Ada sesuatu yang Allah mau. Makanya waktu Yusuf berpikir itu di dalam hatinya dan dia mulai tidur malam, malaikat Tuhan datang kepadanya dan mengatakan, jangan ceraikan dia karena kandungannya itu dari Roh Kudus. Akhirnya nanti berilah nama Yesus kepada dia. Dan Yusuf mendengar dan melakukan, mendengar dan melakukan, karena dia mendengar dengan hati. Lalu dia menikah dengan Maria, dan akhirnya di dalam pernikahan itu dia tidak menyentuh Maria sampai Maria telah melahirkan Tuhan Yesus. Karena apa saudara? Karena dia sangat menghormati Allah. Hatinya sangat menghormati Allah. Kalau kita mendengar firman Allah, saya kadang-kadang juga agak heran. Orang-orang Kristen di mana-mana, kalau mau mendengar firman Allah, pasti berdoa, Tuhan buka hati kami, Roh Kudus terangi jiwa kami. Tapi masih ada banyak orang yang mendengar tidak dengan hati. Ya. Mungkin karena capek, mengantuk waktu mendengar firman Allah. Ada orang yang mendengar tidak dengan hati, sehingga waktu firman Tuhan itu menegur dia, memberitahu hal yang tidak benar kepadanya, dia marah dan dia kadang-kadang jadi puring. Buat apa ke gereja? Saya ke gereja dimarahi saja. Saya ke gereja direndahkan. Bapak Ibu, Saudara, kadang-kadang kita manusia tidak coba merenungkan. Kalau aku tadi berdoa, Tuhan buka hati saya untuk firman-Mu. Bahkan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, firman Tuhan itu akan menyatakan kesalahan untuk memperbaiki yang rusak. Firman Tuhan itu diberikan tidak untuk meninabobokan anak-anak Tuhan. Firman Tuhan itu diberikan untuk menunjukkan hal-hal yang kurang benar, yang kurang tepat dalam hidup kita, supaya kita diubahkan, diperbarui menjadi seperti Tuhan Yesus. Jadi saudara, kalau firman Tuhan tidak saudara dengar dengan hati, rugi. Engkau tidak dapat apa-apa. Kadang-kadang dipakai oleh kuasa kegelapan untuk menjatuhkan saudara, sehingga hati saudara makin jauh dengan Allah. Pikiran saudara hanya pikiran berdasarkan perasaan hati manusiawi yang memegang teguh diri sendiri, memegang teguh kehendaknya sendiri, memegang teguh bahwa harga dirinya itu kalau dengar firman Tuhan yang menegur, harga dirinya direndahkan. Saudara, itu adalah kerjanya kuasa kegelapan. Ingat ya,
Kalau engkau tidak bisa mendengar, ya, tidak punya hati untuk mendengar, bagaimanakah engkau bisa dibukakan tirai itu, dan bagaimana engkau bisa dibawa masuk ke ruang Maha Kudus untuk mengenal Allah lebih, dikuduskan lebih, dan menjadi orang-orang yang siap untuk dipakai Allah luar biasa. Amin. Tuhan mau menguduskan kita. Tuhan mau kita bertumbuh. Pribadi kita ini mau dibentuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Tetapi terserah kepada kita. Kita mau membuka hati atau tidak. Dan kadang-kadang hamba Tuhan juga jadi dimusuhi oleh karena firman Tuhan yang disampaikan. Tidak disenangi, dibenci. Dan hamba Tuhannya sendiri menjadi sedih. Bukan sedih karena dimusuhi, tetapi sedih karena kenapa anakku tidak mau membuka hati terhadap Tuhan. Kehidupan rohaninya tidak bertumbuh dan dia dalam bahaya. Saudara, tidak akan ada suatu hati yang penuh sukacita, damai, sejahtera bersama kalau hati kita ini tidak terbuka terhadap Tuhan. Tetapi mari kita lihat, karena Yusuf terbuka, mendengar dan mau melakukan firman Tuhan di dalam Matius 2 di ayat 13 sampai 15, di sana dikatakan malaikat Tuhan datang kembali kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Yusuf, bawa anak itu serta ibunya pergi ke Mesir karena akan ada bahaya. Yusuf dikasih tahu bahwa lari ke Mesir sana. Tapi malam itu Yusuf langsung beres-beres dan membawa lari ke Mesir. Kenapa saudara? Karena besoknya hari itu Herodes telah memerintahkan para tentaranya untuk membunuh bayi-bayi yang berumur 2 tahun ke bawah. Bayi-bayi di kota Betlehem. Lihat itu, Yusuf dipakai lagi karena Yusuf mau mendengar dan melakukan. Yang berikut, kalau saudara lihat di Fatsal 2 ayat 19 sampai 23, di sana waktu Yusuf sudah ada di Mesir, malaikat Tuhan datang kembali. Yusuf, pulanglah kamu ke negeri. Maka Yusuf menurut pulang ke negerinya karena Herodes yang akan membunuh anak itu sudah mati. Kemudian dia sampai di negerinya. Waktu mau kembali ke Betlehem, dia dengar bahwa anak dari Herodes menggantikan Raja Herodes. Dia takut. Lalu dia berdoa, Tuhan, kemana saya harus pergi? Lalu Tuhan katakan, pergilah ke Nazaret, tinggallah di Nazaret. Kita lihat, Yusuf yang membuka hati akan dipakai Tuhan, dan untuk seterusnya dipakai Tuhan, untuk seterusnya dipakai Tuhan lagi, sampai ia meninggalkan dunia ini. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia sudah kembali ke rumah Bapa. Sekarang kita melihat yang kedua, Lukas 1 ayat 38. Silakan membacakan saudara. Lukas 1 ayat 38.
Mari. Lukas 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Iya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat meninggalkan dia. Wah saudara, perkataan ini bukan gampang. Kalau malaikat itu mengatakan kamu akan mengandung dan melahirkan sang juru selamat itu, di depan Maria adalah hukuman mati. Seperti tadi saya katakan dengan Yusuf. Kalau Yusuf menuntut dia akan menghadapi hukuman mati yang dipermalukan. Yang dipermalukan bukan hanya dia, tetapi seluruh keluarga besarnya. Saudara, bukan hal yang mudah di hadapan Maria. Tetapi Maria mau mendengar dan dia bersedia melakukan. Karena aku ini hambamu, jadilah seperti yang engkau kehendaki. Gampangkah saudara? Kalau Tuhan mengatakan sesuatu kepada saudara dan saudara harus korbankan sesuatu dalam hidupmu, gampangkah saudara mengatakan seperti Maria? Karena hamba ini hambamu, jadilah seperti yang engkau kehendaki. Kadang-kadang perkara kecil, perkara uang, perkara mengampuni, perkara kata-kata orang, perkara ini itu, perkara yang tidak berarti, tidak seperti kata malaikat kepada Maria. Maria harus berani mengorbankan apa? Nyawanya. Berani mengorbankan harga dirinya, berani mengorbankan nyawanya, berani mengorbankan harga diri keluarganya. Tetapi dia membuka hati terhadap apa yang Tuhan mau. Dia berkata, jadilah seperti yang engkau kehendaki. Saudara, hal itu tidak mudah. Hal itu tidak mudah, tapi mari kita belajar. Mungkin dari hal-hal kecil Tuhan menuntut kita sesuatu yang sebenarnya tidak menyenangkan hati kita. Mari kita belajar. Kita berkata kepada Tuhan, aku ini hamba-Mu Tuhan. Aku mau melakukan apa yang Kau kehendaki. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh demikian, percayalah Allah akan memakai hidup. Allah akan memakai hidup saudara dan saya. Sebelum kita dipakai, kita harus dibentuk lebih dulu. Lukas 2 ayat 19 saya bacakan. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Waktu para gembala datang ke tempat dia pada saat Tuhan Yesus dilahirkan malam itu, gembala berbicara tentang malaikat yang memberitahu mereka bahwa juru selamat telah lahir. Maria mendengar tidak dengan baru melahirkan saudara, capek ya. Mungkin hanya mendengar sekedar mendengar, tapi tidak seperti itu Maria. Dia dengar, lalu dia simpan di dalam. Betul Pak,
yang saya kandung, yang lahir pada hari ini adalah juru selamat. Dia simpan dalam hati kata-kata dari gembala-gembala itu, dan dia renungkan di dalam hidupnya. Itulah Maria. Karena Maria seperti itu, maka dia dipakai Tuhan luar biasa. Nah, kita lihat satu ayat lagi di Lukas 2 ayat 51. Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Waktu Tuhan Yesus dicari-cari, dia ada di bait Allah, Tuhan Yesus katakan, bukankah aku harus ada di rumah Bapa? Sesuatu jawaban yang aneh, tetapi Maria menyimpan di dalam hatinya, merenungkannya, membawanya ke hadirat Tuhan. Maka kita melihat, kalau kita membaca di dalam kitab Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai 27. Kita tidak membaca. Itu adalah saat Tuhan Yesus di atas salib. Dan waktu Tuhan Yesus disalibkan, yang ada di bawah salib itu adalah Yohanes, satu saja dari 12 rasul Yohanes. Kemudian Maria ibu Yesus, dan beberapa wanita yang lain yang berada bersama Yesus pada saat penyaliban adalah Maria ibu Yesus dan Maria yang lain. Kalau Yohanes itu anaknya Salome, ya. Ditafsirkan Salome itu saudaranya Maria. Jadi Yohanes itu kemenakan dari Maria. Saat Tuhan Yesus disalib, saat mengalami penderitaan yang sangat berat, ia memandang kepada Yohanes dan memandang kepada Maria. Tuhan Yesus berkata, Yohanes, lihatlah ibumu. Lalu kepada Maria, lihatlah anakmu. Saat itu juga di dalam ayat yang sudah saya katakan tadi, Yohanes menerima dia sebagai ibunya, ya. Menerima dia dalam rumahnya sebagai ibunya, karena Bapak Yusuf sudah tidak ada. Bapak Ibu, ada pengalaman yang luar biasa, diawali dengan mendengar dan melakukan serta menyimpan firman Tuhan di dalam hati, sehingga dalam segala peristiwa Allah memberkati Maria dan memakai Maria luar biasa. Dalam kitab Yohanes 2 dikatakan waktu ada mereka diundang dalam pernikahan di Kana, mereka kehabisan anggur. Maria yang hatinya sudah dekat dengan Allah dan mengenal bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa, walaupun dia tidak banyak berbicara, maka dia katakan kepada para pembantu yang ada di situ, lakukan apa saja yang dia katakan, lakukan apa saja yang Yesus katakan, sehingga para pembantu itu memasukkan air sumur ke dalam, ya kalau kita katakan seperti galon-galon yang ada di situ, dan air itu berubah menjadi anggur.
pengalaman Maria yang waktu lalu, firman Tuhan yang disimpan di dalam hatinya menyebabkan imannya betul-betul bertumbuh. Imannya betul-betul bertumbuh dan dia dipakai Tuhan untuk menolong keluarga itu. Kemudian yang terakhir, Maria menjadi salah satu dari orang yang bersehati bergumul menjelang hari Pentakosta. Maria dan murid-murid Tuhan, mereka bergumul agar gereja Tuhan berdiri. Gereja Tuhan yang mula-mula berdiri karena pergumulan mereka. Dan pada saat itu Maria telah memenangkan anak-anaknya yang lain agar mereka percaya Yesus adalah juru selamat. Kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Coba perhatikan ayat ini. Mari kita membaca bersama-sama. Semua yang sudah siap, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Maria telah memenangkan anak-anaknya untuk percaya Yesus juru selamat. Dan Maria bersama anak-anaknya sekarang bersama para rasul dan orang lain bergumul dengan sehati. Mereka memohon Roh Kudus dicurahkan, dan itulah yang menyebabkan gereja mula-mula berdiri. Gereja tidak akan berdiri bertumbuh kokoh jikalau tidak ada yang bersehati mendoakan dengan sungguh-sungguh. Siapa yang akan bisa menyebabkan GSJA Tumpang ini bertumbuh dan banyak jiwa dimenangkan? Siapa saudara? Saya? Kita semua. Jikalau kita mau jadi seperti Maria, jikalau kita mau jadi seperti Maria, buka hati untuk firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Walaupun mungkin itu berat untuk dilakukan, bertobat. Kalau Tuhan katakan bertobat, bertobatlah. Jangan dianggap remeh firman Tuhan. Lalu biarlah engkau masukkan firman Tuhan itu di dalam hati. Kita renungkan siang dan malam, sehingga kita renungkan siang dan malam, sehingga hidup kita ini bertumbuh melekat dengan Tuhan. Mendengar dan membuka hati adalah satu syarat utama agar doa kita mendatangkan mujizat. Banyak orang salah menganggap doa itu hanya permohonan, ujian, permohonan, penyembahan. Doa itu adalah apa, saudara? Komunikasi dengan Allah. Komunikasi dengan Allah berarti tidak hanya saudara yang berbicara, tetapi beri kesempatan kepada hatimu untuk mendengar suara Allah berbicara kepadamu. Maka doa itu akan menghasilkan mujizat yang luar biasa. Kalau doa hanya saudara doakan dengan permohonan tanpa mau mendengar
mendengar suara Allah, maka hasilnya tidak seperti yang dikehendaki oleh Allah. Doa itu tidak akan membawa pribadi kita lebih, dan tidak akan menjadikan kita alat Tuhan yang berguna, dan tidak akan menjadikan kita orang-orang yang bertumbuh seperti Tuhan Yesus, mengeluarkan buah-buah rohani yang luar biasa. Mari buka hati, dengar apa yang Tuhan katakan kepada saudara, maka Tuhan pasti memakai saudara. Belajarlah menjadi seperti Maria. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepadanya, kita menyanyikan itu pun, Bapa, lembutkanlah hatiku. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan itu pun, Bapa, lembutkanlah hatiku. Bapa
kita bersyukur. Kita bersyukur tabir itu telah dibuka untuk kita. Kita telah masuk di dalamnya. Tetapi marilah kita memiliki hati seperti Maria yang selalu membuka hatinya terhadap firman Tuhan, yang merenungkannya di dalam hidup, yang menyimpan firman Tuhan di dalam hati dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Marilah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini hamba. Jadilah seperti yang Kau kehendaki, supaya Kau dapat memakai hidupku ini Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa bangsa. Dia ada di tengah-tengah kita, saudara, dan Dia sedang menantang hatimu. Apakah hatimu kau serahkan kepada Dia? Apakah hatimu begitu rindu dekat dengan Dia? Apakah hatimu begitu rindu dipakai oleh Dia? Katakan, aku ini hamba-Mu. Jadilah seperti yang Engkau kehendaki. Mari kita bawa hati kita masing-masing kepada Tuhan. Kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, agar Dia boleh memakai kita bagi kemuliaan nama-Nya. Nanti ibu-ibu akan berdoa. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat dari Bapa Surgawi yang sudah dianugerahkan pagi hari ini. Marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang menyertai kita, yang menguatkan, yang menghibur, dan yang menolong hidup kita. Marilah kita pulang bersama dengan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara.